Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan mempresentasikan estimasi sumber daya bauksit RSIO2. Perkenalkan, nama saya Mazadia Monika dengan NIM 7100240243. Kenalkan, nama saya Devul Rofi Ibrahim dengan NIM 7100240240. Perkenalkan, saya Afgan Sadat Sirogilang dengan NIM 7100240242. Latar belakang strategis. Urgensi industri bauksit merupakan komoditas mineral strategis yang krusial dalam industri modern, terutama sebagai bahan baku utama pembuatan alumina dan aluminium yang mendukung efisiensi kendaraan listrik. Geologi Indonesia. Indonesia memiliki peranan strategis dengan cadangan bauksit laterit melimpah yang terbentuk melalui proses pelapukan kimiawi intensif di bawah pengaruh iklim tropis dengan curah hujan tinggi. Kebutuhan estimasi. Sebelum tahapan eksploitasi, diperlukan evaluasi sumber daya yang bertujuan memetakan sebaran kadar secara spasial serta menghitung volume dan tonase material di dalam bumi. Metode geostatistika, pendekatan ini dipilih karena mampu menganalisis hubungan ruang dan kontinuitas kadar antara data uji melalui pemodelan variogram. Ordinary kriging digunakan untuk menghasilkan nilai penaksiran yang tidak bias, unbiased, dan memiliki varians minimum dengan memanfaatkan pembobotan berbasis jarak spasial. Lokasi penelitian. Administratif wilayah. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah ini termasuk dalam kawasan yang memiliki potensi sumber daya batuan bauksit dengan kadar RSIO2 yang berkembang secara geologis. Lokasi penelitian dapat diakses melalui jalur darat yang menghubungkan wilayah Kabupaten Landak dengan pusat pemerintahan dan ekonomi di sekitarnya. Alur kerja dan metodologi. Yang pertama itu studi literatur, mencari referensi jurnal, teori endapan bauksit laterit, dan standar ordinary kriging. Yang kedua, pengumpulan data, akuisisi data, dan pembuaran primer, seperti kolar, survei, geologi, dan esai. Yang ketiga, analisis data, compositing data, analisis statistik, univariat, fitting variogram, dan estimasi sumber daya. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, di sini saya Afgan Sadat Sirogilang dengan NIM 7100240242 akan memaparkan hasil analisis geostatistik yang diawali dengan analisis statistik komposit. Sebelum dilakukan proses estimasi, data pemboran terlebih dahulu dikompositkan agar memiliki panjang interval yang seragam. Proses komposit ini bertujuan untuk mengurangi pengaruh variasi panjang sampel sehingga data yang digunakan lebih representatif dalam analisis geostatistik. Nah, setelah proses komposit selesai, dilakukan analisis statistik deskriptif terhadap data kadar. Parameter yang dianalisis meliputi jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, median, standar deviasi, varian, serta koefisien variasi. Berdasarkan hasil analisis tersebut, diperoleh gambaran mengenai karakteristik distribusi data kadar bauksit. Informasi ini sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan model variogram yang akan digunakan pada proses estimasi selanjutnya. Di sini ada fitting variogram. Variogram merupakan salah satu komponen utama dalam metode geostatistik karena digunakan untuk menggambarkan hubungan atau kontinuitas spasial antar data berdasarkan jaraknya. Dengan kata lain, variogram menunjukkan bagaimana tingkat kemiripan nilai kadar berubah seiring bertambahnya jarak antar titik sampel. Pada penelitian ini, terlebih dahulu dibuat variogram eksperimental berdasarkan data hasil pemboran. Selanjutnya, dilakukan proses fitting untuk memperoleh model teoritis yang paling sesuai dengan pola penyebaran data. Dari proses tersebut, diperoleh parameter utama berupa nugget, seal, dan range, yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam proses estimasi menggunakan metode ordinary kriging. Model variogram yang dipilih diharapkan mampu mempresentasikan kondisi penyebaran endapan bauksit secara optimal. Setelah model variogram diproses, proses selanjutnya adalah
melakukan estimasi kadar menggunakan metode ordinary kriging. Pada slide ini eh, ditampilkan hasil distribusi kadar bauksit dalam bentuk model blok. Warna pada model menunjukkan variasi kadar di setiap blok, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi daerah yang memiliki kadar tinggi maupun kadar rendah. Berdasarkan hasil estimasi tersebut, terlihat bahwa sebaran kadar tidak bersifat homogen, melainkan terdapat em, variasi pada beberapa bagian area penelitian. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan karakteristik mineralisasi yang dipengaruhi oleh faktor geologi di daerah tersebut. Oke, selanjutnya akan saya bahas klasifikasi sumber daya. Sebelumnya saya Rofi dengan NIM 240. Setelah proses estimasi menggunakan metode ordinary kriging selesai dilakukan, langkah berikutnya adalah mengklasifikasikan hasil estimasi berdasarkan tingkat keyakinan data. Klasifikasi ini bertujuan untuk menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap hasil estimasi yang diperoleh. Penentuan klasifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas data pemboran, kontinuitas geologi, serta hasil analisis geostatistik yang telah dilakukan sebelumnya. Semakin tinggi tingkat keyakinan terhadap data yang digunakan, maka semakin tinggi pula kelas sumber daya yang dihasilkan. Melalui proses klasifikasi ini dapat diketahui bagian area yang memiliki tingkat keyakinan lebih tinggi sehingga dapat menjadi prioritas dalam kegiatan eksplorasi, lanjutan maupun perencanaan penambangan. Untuk hasil estimasi sumber daya, setelah dilakukan klasifikasi, diperoleh hasil akhir estimasi sumber daya yang ditampilkan pada slide ini. Tabel tersebut menunjukkan hasil perhitungan volume tonase serta rata-rata kadar bauksit berdasarkan hasil estimasi menggunakan metode ordinary kriging. Data tersebut merupakan hasil akumulasi dari seluruh blok estimasi sehingga memberikan gambaran mengenai besarnya potensi sumber daya pada daerah penelitian. Informasi ini menjadi salah satu dasar penting dalam mengevaluasi kelayakan suatu endapan untuk dikembangkan ke tahap eksplorasi yang lebih rinci maupun tahap penambangan. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode ordinary kriging mampu mengestimasi sumber daya bauksit dengan mempertimbangkan hubungan spasial antar data melalui model variogram. Analisis statistik pemodelan variogram serta proses estimasi menunjukkan bahwa data pemboran dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan model distribusi kadar yang lebih representatif. Selain itu, hasil estimasi juga memberikan informasi mengenai volume, tonase, dan kadar rata-rata dan dapat bauksit yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam evaluasi potensi sumber daya. Dengan demikian, penerapan metode geostatistik, khususnya ordinary kriging, dapat menjadi salah satu pendekatan yang efektif dalam kegiatan estimasi sumber daya. Demikian pemaparan hasil proyek geostatistik dan estimasi sumber daya yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.